Good. Oke, Mas Fuad, ini kita lagi jam istirahat lagi. Daripada nggak ngapa-ngapain, saya mau tanya-tanya sama Mas Fuad. Oke, Mas Fuad ini kan ikon waris di Efesa. Wah, kalau kita nyebut kata waris, yang terlintas di pikiran kita adalah Fuadan gitu. Nah, jadi ahli waris gitu. Jadi ahli waris. Nah, saya mau tanya nih Mas Fuad, prospeknya belajar hukum waris Islam, oke, waris Islam ya, kita nggak bicara tentang waris KUHP atau yang sebagainya. Prospeknya menurut Mas Fuad gimana sebagai dosen waris, prospek belajar hukum waris Islam? Oke, terima kasih Mas Bagas. Jadi pada dasarnya ketika orang itu belajar apapun itu semuanya ada manfaat, ada hikmahnya. Nah, akan tetapi ketika orang itu belum menemukan hikmah itu pasti akan banyak mengalami sebuah proses yang harus digali lagi gitu ya, harus digali lagi sehingga mendapatkan sebuah hikmah itu. Nah, begitu juga dengan waris. Orang kalau sudah menyinggung tentang waris, apalagi ini waris yang waris Islam gitu, atau mawaris atau faraid ya dalam bahasa fikihnya. Nah, ketika orang itu sudah menyinggung masalah faraid atau waris Islam, itu yang ada di dalam benaknya itu adalah rumit gitu. Padahal kalau kita mempelajari mawaris itu sampai ke dalam, itu ya nggak serumit apa yang dibayangkan kan gitu. Oke, berarti kalau belajar waris Islam tuh hitung-hitungannya jelimet nggak? Rumit nggak hitung-hitungannya? Sebetulnya jelimet atau enggak itu kan karena pikiran kita sendiri ya. Nah, di dalam waris sendiri itu semi sains. Ya, kalau sains itu murni hitung-hitungan tok kayak gitu ya. Nah, di dalam faraid itu gabungan dari ilmu sosial dan fikih atau hukum dan juga sains itu. Oke, hitung-hitungannya itu dari sains enggak begitu jelimet banget kayak gitu enggak. Nah, tadi kan bicara ada fikihnya juga. Nah, saya mau tanya Ustaz, kalau kita belajar waris Islam itu ngapalin dalilnya banyak nggak? Ngapalin kaidah-kaidah fikihnya banyak nggak? Ya kalau menghafalkan itu kan sebetulnya bisa di lain waktu selain kita tatap muka. Kalau saya mengajar memang seperti itu. Ya, dalil atau dasar itu perlu kita pahami dan kita hafalkan agar ketika kita ditanya orang itu tahu dalilnya apa, dasarnya apa, mengapa si A si B itu dapat sekian kayak gitu kan. Nah, itu perlu kita hafalkan. Akan tetapi yang lebih penting sebetulnya esensi dari belajar itu intinya di mana? Nah, inti dari belajar faraid itu yang pertama pasti menghafalkan bagian-bagian. Kalau kita nggak hafal bagian-bagian atau yang sudah ditetapkan di dalam fikihnya itu, maka ya nggak bisa kita mengerjakan. Hafal bagiannya aja nggak tahu, apalagi mengerjakan kan gitu. Kemudian yang kedua adalah proses dalam menyelesaikan perhitungannya. Dalam proses perhitungan itu kan juga ada tahapannya. Kalau satu tahapan saja tidak diselesaikan, ya sama nggak akan ketemu kayak gitu. Nah Mas Fuad, kalau saja ini ya ada mahasiswa dia memang punya passion gitu ya, punya passion di bidang waris, mungkin dia pernah bagi waris dengan keluarganya terus kebingungan, pokoknya intinya dia pengen banget belajar waris, dia passion banget sama waris Islam, dia memang tertarik banget untuk jadi ahli waris Islam. Jadi dia dibandingkan makul-makul lain tuh dia benar-benar porsi belajar tentang waris Islam lebih. Lah, orang atau mahasiswa yang ahli waris Islam itu benefitnya apa? Prospeknya ke depan tuh apa? Oke. Jadi untuk saat ini orang yang bisa memahami secara penuh waris itu minim sekali atau sedikit sekali Mas Bagas kalau bisa dikatakan. Ya bisa dihitung jari lah. Nah, itu karena apa? Karena dari anggapan kita sebagai masyarakat umum itu kalau sudah ada yang bisa satu itu ya sudah kayak gitu. Nah, akan tetapi ke depan bagaimana regenerasi kita kayak gitu. Kalau kita tidak mempelajari atau nguri-nguri ilmu ini ya pasti akan hilang. Ya sebagaimana
Ya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah itu, ilmu yang akan di pertama kali hilang atau diangkat itu ada dua, yaitu ilmu faraid dan ilmu falak. Ya artinya kalau sudah belajar dua ilmu ini sudah siap-siap untuk diangkat gitu Mas. Gitu. Ya udah deh gitu aja. Ini tadi Mas Adib bilang katanya memorinya nggak cukup gitu, tinggal 1 menit doang gitu. Ya udah nggak apa-apa, karena ini saya cuma pakai HP doang gitu aja. Semoga bisa mengambil manfaatnya. Nanti kalau pengen tahu kedepannya kita bisa buat part 2 Mas Fuad. Oke gitu ya. Kita nanti saya